Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Dan jawaban presiden, makanya kami memberi Pakai syarat ya. harus online ya, bisa disaksikan publik. Kenapa kau takut setelah diskusi kau hilang? Belum 4 bulan sudah menjanjikan kalau presiden terpilih untuk kedua kali, saya akan bangun 30 juta rumah. Itu logika ketatanegaraan dan logika politiknya nggak sampai di saya. Tapi saya yakin ini semua karena kebiasaan omon-omon juga, ya, asal bunyi, asal sebut, tanpa perencanaan yang matang. Itu adalah penyakit dari presiden kita terdahulu lah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Itu kampanye, terserah kau lah. Yang milih nanti kan di 2029 kan rakyat Indonesia yang menentukan siapa presidennya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengajak para aktor Indonesia Gelap untuk berdiskusi secara pribadi. Salah satu aktor Indonesia Gelap, Ferry Amsari, yang selalu paling kencang dalam menyuarakan berbagai keluhan kebijakan pemerintah yang katanya keluhan ini berasal dari rakyat dan mewakili rakyat. Ferry Amsari bersedia menerima undangan berdiskusi dengan Bapak Prabowo Subianto dengan syarat diskusi Indonesia Gelap harus secara live. Tentu permintaan Ferry Amsari ini malah jadi bahan cemoohan netizen teman-teman. Bahkan kreator terkenal Opung Parbelakun tak kuasa menyembunyikan kegeliannya mendengar persyaratan yang diajukan oleh Ferry Amsari. Opung menyebut Ferry Amsari takut hilang setelah usai berdiskusi dengan Bapak Prabowo Subianto. Ferry Amsari juga di sebuah podcast terbarunya secara terang-terangan menyinggung adik Presiden Prabowo Subianto yaitu Pak Hashim yang sempat menjanjikan pembangunan puluhan rumah jika Bapak Prabowo Subianto terpilih jadi presiden 2 periode. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita simak. Baru-baru ini Bapak Prabowo menantang tokoh Indonesia Gelap untuk melakukan diskusi. Dan ini dijawab oleh salah satu tokohnya Ferry Amsari. Tapi dengan satu syarat, harus dibuat terbuka dan disiarkan secara online. Saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive, krisis-krisis berkali-kali ya. 68, 98, 2008, Covid ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan ya. Jadi saya juga prihatin ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap, Indonesia terbuka ruang dialognya. Jika memang ini terlaksana, poin apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Presiden dan apa yang diharapkan dijadikan forum dialog ini maunya seperti apa? Iya, tentu saja sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami tidak merasa bagian utuh sebagai tokoh. Jadi ada sebutan tokoh. Tapi kalau orang yang menyuarakan Indonesia Gelap, kami merasa itu karena tokoh-tokohnya bagi kami adalah mahasiswa-mahasiswa. Nah, kalau diundang, tentu saja kewajiban kami memenuhi undangan karena yang sunnah itu kan mengirimkan undangan, gitu ya. Nah, kalau diundang, apa yang perlu disampaikan satu, bahwa proses harus terbuka kepada publik. Publik harus ikut mendengarkan apa yang mau disampaikan presiden dan jawaban presiden. Makanya kami memberi syarat ya, harus online ya, bisa disaksikan publik supaya ada keterbukaan. Kenapa? Takut diculik? Tenang aja bro, udah lewat masanya. Udah nggak gitu lagi permainan. Kenapa kau takut setelah diskusi kau hilang? Opung nih gemes banget kayaknya. Ya nggak usah takut lah. Ada asuransi jiwa ada kan? Kalau belum ada asuransi jiwa, ya sebelum diskusi urus dulu asuransi jiwa. Lumayan untuk peninggalan untuk keluarga. Jelek kali framingmu itu terhadap Bapak Prabowo kami.
Sekarang begini aja, sudah ya, kalau mau debat aja, tertutup seperti Bapak Prabowo katakan itu. Bawa kawanmu 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, biar Bapak Prabowo sendiri. Nggak usah bawa kawan, paling-paling dia bawa sniper 3 orang. Satu di kanan, satu di kiri, Saya gabung. satu di belakang. Maksudnya menjaga keamanan Bapak Prabowo itu maksudnya. Oh. Bukan untuk mengeksekusi tugasnya, bukan. Tenang aja kau. Kenapa aku bilang ini aman? Karena terlalu rugi bagi Bapak Prabowo untuk menculik kau. Masih banyak soalnya. Di Indonesia ini masih banyak orang berserakan yang kayak kau. Spesiesnya itu ada 100.000. Spesies. Jadi kalau misalnya kau pun hilang atau misalnya kau diculik, masih ada sekitar 99.999 orang lagi. Masih banyak. Kalaupun misalnya kau diculik, dimasukkan di dalam karung, karungnya diikat pakai tali, talinya diikat lagi sama batu 1 ton. Setelah itu diantarlah kau ke Laut Jawa. Dibawa pakai perahu ke tengah-tengah, ditenggelamkan kau di sana. Kan masih tinggal ada 99.909 orang lagi. Mubazir, bro. Ya, jadi udah tenang aja lah. Bapak Prabowo kami itu nggak seperti yang kau pikirkan. Terlalu jahat framing orang ini, ya kan? Atau kenapa? Kau ingin disiarkan live supaya ditonton banyak orang dan kau dapatan panggung? Iya. Amsari. Udahlah, nggak perlu dengan cara-cara seperti itu, ya kan? Tapi ya kalau memang seperti itu keinginanmu, kurasa juga Bapak Prabowo bakalan menyanggupi. Kalau udah opung parbelak yang ngomong abis tuh ya. Nah, kita langsung menuju ke video selanjutnya, di mana tadi di awal saya bilang bahwa Bang Ferry Amsari ini juga menyinggung adiknya Bapak Prabowo ya, Pak Hashim, di podcast terbarunya perihal pembangunan puluhan rumah kalau tidak salah ya, yang beliau sampaikan di sini. Jika Bapak Prabowo Subianto terpilih kembali 2 periode menjadi presiden ya. Jadi planning Pak Hashim itu nggak nyampe katanya ke kepalanya Bung Ferry Amsari. Dan seperti biasa statementnya pun ditanggapi oleh netizen ya, pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi. Mari kita simak videonya. Ada tuh adik presiden di negeri antah berantah itu, Mas Win. Belum 4 bulan sudah menjanjikan, kalau presiden terpilih untuk kedua kali, saya akan bangun 30 juta rumah. Itu logika ketatanegaraan dan logika politiknya nggak sampai di saya. Belum sampai 4 bulan, bukan baru 4 bulan, belum sampai 4 bulan sudah kampanye minta terpilih 2 kali dan baru bangun 30 juta rumah gratis ya. Padahal dia kan janji di kampanye sebelumnya ya. Nah, bagi saya minta dipilih kembali ini juga aneh gitu ya. Kerjalah benar dulu, nanti publik yang akan. Tapi saya yakin ini semua karena kebiasaan omon-omon juga ya, asal bunyi, asal sebut tanpa perencanaan yang matang. Dan sekali lagi itu adalah penyakit dari presiden kita terdahulu lah ya. Bapak Jokowi lagi. Yang kerjanya ya hanya sindir menyindir. Kali ini dia menyindir Bapak Prabowo Subianto, adik Pak Prabowo Subianto, ya, yaitu Pak Hashim. Artis Detiput ini bilang, ada adik presiden di negeri antah berantah, belum 4 bulan sudah menjanjikan kalau presiden terpilih untuk kedua kali, saya akan bangun 30 juta rumah. Dia bilang menurut logika dia, logika ketatanegaraan, logika politiknya nggak nyampe sama dia. Belum sampai 4 bulan udah kampanye katanya. Ya nggak masuk lah ke logika kau. Orang yang ada di hati dan pikiran kau itu cuma kotor. Benar, Bu. Lagian jadi laki-laki itu gentleman. Jangan sindir menyindir. Cacingan kau. Yang dimaksud ya adik Bapak Prabowo, yaitu Pak Hashim. Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto sekarang kan lagi membangun
ya 3 juta rumah dan apartemen setiap tahunnya. Berarti selama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto 5 tahun, maka akan terbangun 15 juta rumah dan apartemen. Andai ya 2029 nanti rakyat Indonesia kembali memilih Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden, maka pembangunan rumah dan apartemen ini akan dilanjutkan. Berarti kalau ditambah 5 tahun lagi, ya berarti Prabowo Subianto menjabat presiden 10 tahun, maka akan dibangun rumah dan apartemen sebanyak 30 juta. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kalau itu kampanye, terserah kau lah. Yang milih nanti kan di 2029 kan rakyat Indonesia yang menentukan siapa presidennya. Kenapa takut kau nanti 2029 si Manis mencalonkan nggak terpilih? Si Manis jembatan Dia Ancol. bilang kan, kebohongan ini, ya ini cuma omon-omon kata dia. Sama seperti presiden sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo, masalah IKN. Ya. Mereka berdua ini mentertawakan. Katanya kan Pak Jokowi bilang banyak investor, padahal investor nggak ada. Kalau investor tidak ada di IKN, itu IKN ya sampai sekarang pembangunannya Udah berlangsung ya. tidak mungkin berjalan. Ya. Jadi coba kau ke sana, kau cek dulu siapa-siapa yang invest ke IKN, baik dari dalam negeri, baik dari luar negeri. Buang penyakit hati. Dia kembali mengait-ngaitkan era pemerintahan Bapak Prabowo, tak beda jauh dengan era pemerintahan Bapak Jokowi yang dia rasa kebanyakan omon-omonnya gitu ya. Perihal planning tidak dipikir dulu, langsung asal jeplak, asal ngomong perihal apa Pak Hasim yang menjanjikan jutaan rumah ya katanya tadi kan apabila Bapak Prabowo Subianto terpilih 2 periode jadi presiden gitu kan. Harusnya ya didukung lah ya yang seperti itu tuh, jangan dinyinyirin gitu kan. Terus Bang Ferry Amsari juga apa yang udah diperbuat untuk bangsa dan negara ini kan tidak ada, belum melakukan apapun, belum ada kontribusi apapun gitu kan. Setidaknya kita tidak bisa berkontribusi, ada orang yang ingin berkontribusi memajukan negeri ini ya kita dukung gitu loh ya, jangan dinyinyir seperti ini gitu. Dipilih atau gak dipilihnya lagi nanti Bapak Prabowo Subianto misalkan untuk memaju ke 2 periode ya, itu kan rakyat lagi yang memilih kan, itu keputusan ada di tangan rakyat lagi. Nah teman-teman, untuk diskusi Indonesia Gelap yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau ini mengajak para tokoh-tokoh Indonesia Gelap untuk berdiskusi bersama. Secara pribadi Bapak Prabowo meminta ya. Namun ajakan ini direspon oleh Bang Ferry Amsari dengan sebuah permintaan syarat ya untuk diskusi ini dilakukan secara live. Jadi kita akan menunggu apakah diskusi eksklusif ini akan terjadi, karena ini masih baru-baru ya Bapak Prabowo menyampaikan ke publik dan ajakannya ini gitu kan. Nah mungkin sekian, semoga bermanfaat videonya, semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.